Haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Kita membaca dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang utus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. Saudara dan saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kalau dikatakan yang pertama akan menjadi yang terakhir, mungkin bisa dikatakan atau diungkapkan juga bahwa kadang-kadang kalau misalnya mungkin kita datang di satu tempat, kita suka lebih nyaman ada duduk di belakang, sehingga tempat ini agak kosong, agak jauh dari Al-Quran, supaya mungkin rahmatnya agak jauh begitu. Tetapi bukan itu yang mau dikatakan, bahwa ternyata Bapak Ibu yang terkasih, menarik sekali apa Yesus mengatakan pagi ini kepada kita. Ketika lagu dinyanyikan, lagu diungkapkan, ada seorang anak kecil yang teriak. Anak kecil ini dia tidak tahu tentang suasana, dia tidak tahu tentang apa yang sebentar terjadi. Tetapi ketika diberikan sesuatu, lalu anak itu diam.
Saudara dan saudara yang terkasih, satu hal yang sederhana belajar dari situasi ini, bahwa ternyata anak ketika dia rasa gerah, ketika dia rasa lapar, ketika dia rasa nyaman, dia tidak langsung mengatakan saya lapar. Dia tidak langsung mengatakan saya rasa panas. Dia tidak langsung mengatakan saya ingin keluar. Tetapi ekspresi itu, dan ekspresi itu yang mengatakan tentang sebuah kepolosan. Tetapi setelah dia terpenuhi kebutuhannya, dia tidak mengatakan kenapa saya mendapat yang lebih besar, kenapa dia mendapat yang lebih kecil. Tidak ada iri hati di sana, tidak ada sebuah kecemburuan di sana. Yang paling penting saya merasa nyaman. Refleksi kecil ini, saudara dan saudara yang terkasih, barangkali juga menghantar kita kepada sikap yang disebut pelayan itu. Dalam tanda kutip, gereja kita mengenal atau mungkin tahu bahwa paus itu, kita tahu paus bukan ikan paus. Paus itu selalu menyebut dirinya Servus Servorum, bahasa Banyumas. Servus Servorum. Servus artinya apa? Mungkin kalau mendengar kata servus, kira-kira apa ada atau mendengar kira-kira hubungannya dengan apa gitu? Dengan apa misalnya? Dari kata apa yang mungkin sering kita dengar. Kalau misalnya kita datang kepada satu tempat, kita mungkin pelayan umum atau apa gitu. Waduh, makanannya mungkin tidak terlalu enak, tapi servisnya itu. Tempatnya kurang nyaman, tapi servisnya itu. Nah, itu hubungannya ke sana. Berarti apa? Pelayanannya. Nah, Paus menyebut dirinya sebagai seorang servus, sebagai seorang pelayan. Pelayan dari siapa? Pelayan dari pelayan. Servus Servorum. Jadi bukan bahasa Banyumas, tapi bahasa Latin. Hal seperti inilah, atau ungkapan seperti inilah, saudari dan saudara yang terkasih, yang kira-kira kita bisa lihat dari Paus siapa? Paus siapa yang mungkin kita, oh iya, sangat jelas itu. Paus siapa? Paus siapa? Iya, mungkin karena kebetulan baru datang, sehingga masih kalau paus-paus yang lain agak lupa gitu ya. Sebelum Paus Fransiskus siapa? Paus siapa? 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 Paus siapa? Benedictus, kemudian sebelumnya adalah benar. Jadi sebelum Fransiskus ada Benedictus. Dan sebelumnya adalah Mudah-mudahan saya tidak bertanya, kalau begitu yang Paus Fransiskus adalah paus yang keberapa ya? Atau mungkin kemudian saya tidak bertanya, kalau begitu yang paus yang pertama itu siapa ya? Kalau itu pastor, saya hafal mati siapa coba? Paus yang pertama siapa? Oh iyalah, Petrus lah. Ya, Petrus. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar mereka memperdebatkan siapa yang terbesar, mempertengkarkan komunitas itu, siapa yang terbesar di antara kami. Nah, salah satunya di situ adalah Petrus, benar nggak? Ya. Tapi Petrus tidak langsung mengatakan karena saya akan dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi paus yang pertama. Tidak. Tapi kembali kepada Fransiskus itu luar biasa benarnya. Mungkin kita masih mengikuti masih membaca, apalagi yang sekarang banyak sekali berseliweran mana-mana yang ketika orang bertanya kepada Romo tidak ikut yang ini ya, ini lagi viral nih. Nah, viral, katanya viral itu ternyata banyak berbicara tentang Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia. Benar, antara lain selain yang mungkin viral-viral yang lain yang bersenggolan antara
apa namanya, artis siapa tuh ya, Mirsani atau apa gitu ya, ya pokoknya sejenis itulah yang apa, viral, yang apa, antara anak dan apa, ibunya dan sebagainya. Pernah dengar nggak? Dengar, ikutin nggak ya? Ikutin. Injil tadi masih ingat nggak gitu kita? Kalau Injil tadi masih ingat nggak kira-kira bicara apa gitu ya? Tetapi anyway, nah, Paus Fransiskus, saudara dan saudara terkasih, setelah barangkali euforia yang luar biasa, berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta, dan kita dari Banyumas juga berbondong-bondong ke sana, satu bis tapi, ya. Yang lain ikut di sini, ya kan? Atau apa gitu, untuk kemudian menghadiri perayaan yang luar biasa itu. Sekian ratus orang yang hadir, sekian puluh ribu orang yang hadir, lupa 80 ribu katanya sekali itu, termasuk dari Banyumas. Bahkan dengan segala warna-warni yang mungkin dipakai, euforia yang luar biasa. Pertanyaannya, setelah Paus itu pergi, akhirnya mungkin sekarang ada di Vatikan dengan segala sesuatu, apa yang ditinggalkan buat kita? Apa yang ada dan mungkin kita hidupi selain mungkin mengikuti yang medsos itu? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Mungkin, mungkin ini. Atau mungkin sudah tidak ada lagi, bodoh amat, Paus datang kek, udah pulang kek, nggak ngerti gitu ya. Kira-kira apa? Kaos Banyumas masih ada nggak ya? Yang seragam yang bagus tuh. Warna apa ya? Warna kalau nggak salah ungu-ungu begitu ya, gitu ya. Tapi ada juga strip-strip yang lain, variasi yang lain. Ada paroki yang bahkan 2 kaos loh. Pagi pakai ini, nanti sampai di GBK ganti lagi, luar biasa. Gitu ya, Banyumas satu saja. Ada tulisan apa di sana, Rio? Kira-kira ada tulisan apa? Ada 3 poin. Suster tidak ikut, jadi tidak dapat kaosnya. Kira-kira, ada tulisan nggak? Si bendaharanya mana gitu, Lan? Masih ingat Lan, apa tulisan apa di situ, Lan? Kalau di Banyumas ditulis, ada 3 kunci yang barangkali suka kemudian ditinggalkan atau ditularkan oleh Paus Fransiskus ketika berkunjung di Indonesia. Yang pertama, la fede. Kuat dalam iman, ingat gak ya? Lalu yang kedua adalah la fraternita, persaudaraan. Dan yang ketiga pasti hafal, yakni apa? Atau sama sekali tidak membaca atau tidak pernah tahu? Di Banyumas masa nggak ngerti gitu. Apa yang ketiga, kira-kira apa? Betul sekali. Yang ketiga adalah la compassione, yakni bela rasa. Paus telah pergi, tetapi 3 hal inilah yang dia suka bawa dan semaikan dan tularkan kepada semua umat, bukan hanya orang Katolik tapi juga yang lain. Bahwa ada iman, ada persaudaraan, tapi juga ada bela rasa. Mengapa itu lalu kemudian Paus juga sampaikan kepada kita? Karena ternyata Injil hari ini menegaskan itu kepada kita. Yesus mengatakan bahwa kalau mau menjadi pengikutku, marilah menjadi sebagai seorang pelayan, sebagai seorang servus yang kuat dalam iman, tapi juga yang mampu untuk bersaudara, tapi juga yang mampu berbela rasa. Saudara dan saudara yang terkasih,
Kita boleh melupakan banyak hal, euforia kehadiran Paus, mungkin pernak-pernik dan sebagainya. Barangkali mungkin juga kesan-kesan tentang kesahajaannya, kesederhanaannya dan sebagainya dan sebagainya. Yang hanya naik itu, yang itu udah pakai ini dan sebagainya. Katanya pakai sepatu juga, sepatu dari dulu-dulu karena sudah mau putus mungkin. Tetapi 3 hal inilah yang barangkali suka akhirnya kita semakin nikmati, semakin rasakan, semakin dicicip. Kalau orang makan lalu rasa apa ya? Enak gitu. Nah, dia belum makan tapi sudah Nah ini rasakan itu, bahwa ternyata iman saya semakin dikuatkan. Bukan kehadiran Paus selalu mungkin semakin menggoyahkan, tapi persaudaraan saya juga semakin ditumbuhkan, semakin peduli kepada orang lain, tapi juga semakin berbela rasa, compassion kepada orang-orang yang lain. Saudara dan saudara dikasih, untuk menunjukkan sikap itu, maka Paus mungkin salah satu cara kita lihat sikapnya yang sangat polos dan sederhana itu, bukan langsung menyapa para pejabat itu, bukan terutama langsung menyapa para petinggi itu, bukan terutama juga langsung menyapa orang-orang yang dekat dengan dia yang berjubah itu, tetapi dia merangkul anak-anak itu. Anak-anak itu, ya kan? Pernah lihat tuh? Kalau lihat anak itu, dia langsung menyapa. Bukan hanya menyapa, bukan hanya memberikan rosario, bukan hanya memberikan gula-gula atau apapun istilahnya, tapi dia memancarkan kepada kita bahwa sebagai seorang pelayan yang penuh iman, penuh persaudaraan, berbelas kasih itu adalah iman yang penuh dengan kepolosan dan kesadaran, seperti anak yang teriak tadi. Ketika kita mau ke Purwokerto, ketika kita mungkin juga datang dari Purwokerto, ada jembatan besar yang luar biasa. Namanya jembatan apa? Jembatan apa? Namanya adalah Jembatan Serayu. Jembatan Serayu menghubungkan banyak tempat. Tapi jembatan Serayu juga atasnya memikul beban berat dari truk gandeng-gandeng itu. Tapi jembatan Serayu itu juga, saudara dan saudara kasih, melayani mereka yang jalan kaki, bersepeda, motor dan sebagainya. Paus mengatakan untuk mampu menjalankan sikap beriman teguh yang kuat, tapi juga untuk mampu berbela rasa dan bersaudara, marilah kita menjadi ponte. Ponte itu adalah jembatan bahasanya. Kita menjadi jembatan bagi orang lain. Mewartakan kasih itu mungkin tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kalau kita mampu untuk mengandalkan dia, percaya kita yang kecil akan menjadi besar. Dan yang kita mungkin yang ada di belakang akan datang dan duduk di depan. Tuhan memberkati.